Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas kelemahan dan kelebihan formasi 3-1-2-3-1. Dan saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menghadapinya. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi formasi 3-1-2-3-1 memang cukup unik dan formasi ini bisa sangat merepotkan tim kita jika diterapkan dengan baik oleh tim lawan. Nah, beberapa kesulitan utama yang sering saya temui saat menghadapi formasi 3-1-2-3-1 yaitu, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Kelapa Sawit, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, di Kiano Official, kamu bisa top up game kesayanganmu dengan harga termurah guys. Udah gitu, prosesnya cepat dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi tim saya seringkali kesulitan ketika menghadapi formasi 3-1-2-3-1 karena beberapa alasan. Nah, alasan pertama yaitu karena tim lawan sering mendominasi lini tengah. Jadi dengan menempatkan satu gelandang bertahan, dua gelandang tengah, dan satu gelandang serang tengah, tim lawan mereka bisa leluasa mengontrol tempo permainan dan memberikan distribusi bola dengan sangat baik, dan ini membuat tim kita kesulitan untuk merebut bola maupun ketika membangun serangan. Formasi 3-1-2-3-1 juga cukup fleksibel karena pemain-pemain di lini tengah tim lawan dan di area depan mereka bisa bertukar posisi yang membuat pertahanan tim kita sulit untuk fokus pada satu pemain guys. Selain itu, formasi ini juga cenderung sangat efektif ketika melakukan serangan balik cepat karena dengan banyaknya pemain di sepertiga akhir lapangan, tim lawan bisa langsung melancarkan serangan balik cepat jika mereka berhasil merebut bola. Dan yang terakhir, formasi 3-1-2-3-1 juga punya opsi serangan yang beragam. Jadi 3 hingga 4 penyerang di depan memberikan banyak opsi serangan bagi tim lawan, baik dari sisi sayap maupun dari area tengah guys. Nah, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan mohon maaf dulu guys kalau misalkan di sini ramai banget, banyak suara ayam, banyak suara itik, suara wedus dan apapun itu, karena di bawah tribun penonton di sini ada peternakan ayam. Selain itu ada juga kandang wedus. Seperti nama tim saya, Wedus FC. Jadi ya, selain dipakai buat penonton melihat pertandingan, stadion saya juga berguna dan menjadi peternakan ayam. Jadi para pemain setelah pertandingan selesai mereka akan berbagi tugas, ada yang ngarit dan juga ada yang ngasih pakan ayam. Oke, canda guys, sebel banget guys. Nah, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan guys. Dan kalau saya sendiri biasanya akan lebih suka melakukan pressing tinggi sejak menit awal. Nah, tujuannya yaitu untuk mengganggu build up serangan lawan dari belakang. Selain itu, karena tim lawan fokus di area tengah, sisi sayap mereka seringkali menjadi ruang yang sangat terbuka. Nah, kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan sering melakukan overlapping atau underlapping dari area tersebut guys. Jadi kita bisa mengandalkan kedua pemain sayap yang kita tempatkan untuk membongkar lini pertahanan mereka. Tapi karena tim lawan memiliki pemain yang berkualitas tinggi di area tengah, tentu kita akan kesulitan untuk bisa menghentikan mereka. Dan untuk menghentikan mereka, kita harus menempatkan gelandang agresif di area tengah, khususnya di posisi gelandang bertahan untuk memutus aliran bola dan menghambat serangan yang akan mereka lakukan. Dan yang terakhir, usahakan jangan terpaku pada satu pola serangan ya guys ya. Jangan terpaku pada satu taktik, strategi maupun formasi yang kita terapkan. Jadi ketika tim kita kesulitan, kita bisa mencoba membuat variasi serangan dengan umpan panjang, perpaduan, atau kita juga bisa mencoba menggunakan umpan pendek guys. Dan selain itu, kamu juga bisa mengatur taktik, strategi maupun formasi saat pertandingan berlangsung. Misalkan kamu sulit menggunakan formasi 3-2-4-1 atau formasi yang kamu terapkan sebelumnya, kamu bisa coba atur formasi lain saat pertandingan guys. Oke. Tapi perlu diingat, sebelum pertandingan berlangsung, usahakan kamu sudah menyiapkan tim sebaik mungkin dan memastikan form latihan, bonus ketajaman,
kondisi serta moral pemain sudah bagus ya guys ya. Selain itu peran kita juga sangat penting dalam merancang taktik dan strategi untuk memberikan instruksi pada tiap pemain, karena ketika kita menghadapi formasi 3-1-2-3-1 memang membutuhkan persiapan yang sangat matang dan perlu adaptasi yang cepat. Dan dengan memahami serta menerapkan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, ada kemungkinan peluang tim kita meraih kemenangan bisa jauh lebih besar guys. Oke, dan untuk lebih jelasnya bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi saat menghadapi formasi 3-1-2-3-1, yuk mari kita simak jalannya pertandingan antara Wedus FC versus Chatjila FC di laga uji coba kali ini. Oke guys, kick off babak pertama akan segera dimulai, dan di babak pertama saya masih menerapkan skema formasi andalan saya, yaitu formasi 3-2-4-1, sementara tim lawan menerapkan skema formasi 3-1-2-3-1. Dan untuk taktik kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi untuk taktik bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Oke, dan untuk form latihan saya akan memberikan form latihan menyerang ya guys ya. Dan kita lihat suara baso lebih keras daripada suara saya. Ini mohon maaf ya guys ya, soalnya di stadion ini ramai banget, jadi banyak pedagang kaki lima berada di tribun penonton guys. Ini untuk memajukan UMKM daerah saya ya guys ya. Oke, kita lihat Wedus FC mencoba melakukan tembakan dari situasi bola mati, tapi sayang sekali tembakan Rafael Struijk masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang Chatjila FC. Dan seperti biasa di sini banyak banget kendalanya guys, udah jaringan sering lost connect, kemudian suara rame banget, suara ayam, suara wedus, suara baso, suara cilok ya, pokoknya segala macam suara ada di sini. Karena mohon dimaklumi saya belum punya studio buat konten sendiri, jadi kalau bikin konten siang ya udah rame banget ya guys ya. Dan kita lihat Chatjila mencoba membangun serangan dan gol tercipta. Mereka mampu cetak gol dari situasi bola mati pemirsa. Tandukan Nimtis tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Wedus FC, yaitu Martin Paes. Ya, suara yang mulai ramai lagi, tribun penonton merasa terganggu karena banyak suara ayam di bawah kolong tempat duduk mereka pemirsa. Oke, kita lihat satu kartu kuning sudah didapatkan oleh pemain Chatjila FC. Lemparan ke dalam, ada Eliano, Tom Haye. Oh, yang jadi heran kenapa Eliano kemarin nggak diturunkan ya guys ya. Ada apa dengan STY? Kenapa mereka buru-buru ngerekrut pemain tapi endingnya nggak diturunkan? Waduh, kacau ya kemarin ya guys ya, pas Indonesia versus Jepang ini bener-bener ya kacau. Jepang menempatkan 3 back sementara Indonesia menempatkan 5 back yang membuat mereka kesulitan untuk bisa melakukan build up. Selain itu area tengah dari Indonesia juga sangat rapuh karena ada 2 pemain tengah. Dan tentu saja ketika kita menempatkan lebih sedikit pemain tengah, tim kita akan kesulitan untuk bisa membangun serangan dengan baik. Dan itu yang terjadi pada timnas Indonesia di pertandingan kemarin guys. Kita lihat ada Rizaldi Varjener, kembali pada Rizaldi, akankah berbuah gol? Umpan pendek Varjener lebar ke sisi sebelah kanan Eliano di sana, tapi sayang sekali Stein merebut skrit benar dengan sangat baik. Menit 8 skor 1-0. Tim lawan unggul lebih dulu di babak pertama. Saya akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang pemirsa. Tom Haye kali ini. Umpan ke tengah kembali pada Tom Haye. Berhasil dipotong menghasilkan serangan lebih cepat. Motsahari. Cukup baik serangan balik dilakukan. Ranzo berbahaya. Umpan terobosan. Motsahari kembali. Sayang sekali. Gol kembali tercipta. Pemain bertahan Wedus FC terlambat untuk mengantisipasi umpan terobosan yang diberikan oleh rekan tim lawan pemirsa. Eagle bermain kurang maksimal di laga kali ini. Wedus FC tertinggal 2-0 dan kali ini kita akan coba menyerang dari area tengah. Oke, dengan serangan balik mati, kemudian gaya umpan masih pendek atau kita coba pakai gaya umpan panjang. Pendek dulu lah, kita coba lihat ya guys ya. Kita coba lihat akankah tim saya mampu memperkecil ketinggalan. Giane umpan melebar ke kiri. Ranzop di sana berbahaya. Ranzop tembak saja dan
Oh, sayang sekali, gol kembali tercipta. Skor 3-0. Modus FC tertinggal atas tim tamu pemirsa. Sepakan keras dari tim lawan tidak mampu ditepis, dan sebenarnya sempat ditepis, tapi bola rebound yang dihasilkan ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pemain tengah dari Godzilla FC pemirsa. Skor 3-0. Modus FC tertinggal atas tim tamu. Kali ini serangan balik dilakukan, akankah berbuah gol? Kita lihat. Nimsik kembali umpan terobosan, dan kali ini Jai Ijas mampu merebut skulit bundar. Oke, kali ini kita coba menerapkan gaya umpan panjang ya guys ya, dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle keras. Mari kita lihat akankah tim saya mampu memperkecil ketertinggalan di babak kedua. Kita lihat penjaga gawang dari Godzilla, begitupun dengan Stein, dan beberapa pemain lain bermain sangat bagus, terutama Ranzo, pemain tengah dari Godzilla. Dan untuk formasi ya, kita pakai skema formasi 3-2 kali ini. Kita coba menyasar area tengah pertahanan tim lawan, di mana mereka menempatkan 3 back tapi ada 1 back tengah. Jadi hanya ada 1 back tengah dan 2 back sayap. Dan ketika tim lawan menempatkan 1 back tengah dan 2 back sayap, ada kemungkinan mereka akan sangat rapuh di area tengah pertahanan mereka. Untuk itu saya menempatkan 2 penyerang, yang satu striker, yang satunya gelandang serang tengah guys, untuk membongkar lini pertahanan mereka. Kita lihat apakah dengan perubahan skema formasi kita mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, atau justru kita kembali kebobolan. Oke, kita lihat. Saya akan terus memberikan form latihan menyerang. Serangan dilakukan kali ini. Ragnar Oratmangun, bagus sekali Ragnar. Gol Rizaldi. Satu perubahan taktik, strategi, dan juga formasi berhasil menghasilkan 1 gol untuk memperkecil ketertinggalan. Tapi seperti biasa, reconnection anjay, kopet. Mungkin rehat dulu guys, para pemain ini salpok dengan bakso Malang. Jadi pada istirahat dulu anjay. Skor 3-1. Godzilla FC unggul atas tuan rumah Modus FC menit ke-66. Skor 3-0 untuk keunggulan tim tamu. Modus FC berusaha keras untuk bisa kembali mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan. Ada Rizaldi dari area tengah, bagus. Ivar Jenner akan berbuah gol. Ivar tembak saja, dan sayang sekali tembakan Ivar Jenner masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Godzilla FC. Skor masih belum berubah, 3-1. Kali ini Anderson, umpan jauh ke depan. Eliano yang dituju, bayi-bayi 4 pemain berbahaya. Kita lihat umpan crossing Rafael Struijk, dan gol. Lagi-lagi Rizaldi mampu mencetak gol dengan sangat luar biasa dari situasi bola rebound pemirsa. Perubahan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan berjalan cukup efektif di babak kedua. Skor kali ini berubah. Modus FC berhasil mencetak 2 gol, dan Rafael Struijk, gol. Rafael Struijk kali ini mampu mencetak gol kembali ke gawang dari Catch FC pemirsa. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain Modus FC di babak kedua. Skor 3-3, lemparan ke dalam. Mysilgers, Tom Haye, cukup baik. Tom Haye umpan ke belakang. Eliano melebar ke sisi sebelah kiri, ada Komar di sana, umpan crossing Reinders, dan sayang sekali Eliano Reinders lebih dulu terjebak offside. Umpan yang sangat baik sebenarnya, tapi sayang sekali tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 3-3. Rizaldi mencoba membangun serangan. Bang Komar kembali ke belakang. Mysilgers, sangat berbahaya. Kita perhatikan, tidak ada pemain bertahan di sana. Cukup berbahaya. Serangan balik dilakukan. Umpan yang sangat baik. Sendirian di sana. Ryan Jordan, gol kembali tercipta. Sayang sekali pemirsa. Yang unik, Mysilgers setelah dia kehilangan bola, justru dia lari ke depan. Justru dia lari ke depan dan meninggalkan areanya sangat jauh ya guys ya, dan ini membuat Modus FC kembali kebobolan melalui skema serangan cepat. Tapi beruntung ada satu kesempatan dari titik putih, gol kembali tercipta. Rafael Struijk mampu menyamakan kedudukan lewat tembakan penalti.
Skor 4-4 kali ini. Satu harapan kembali terbuka untuk Wedus FC di babak kedua. Kita lihat 2 kartu kuning sudah diberikan pada pemain Kecil FC, terutama pemain tengah mereka yang bermain sangat luar biasa menghentikan tekanan yang dilakukan oleh pemain Wedus FC pemirsa. Tom Haye umpan jauh ke depan, Rafael Struijk yang dituju tapi berhasil digagalkan. Oke, kita perhatikan di sini Pipe, back tengah dari Kecila bermain kurang maksimal, sementara Martin Pais dengan performa 5,2 dia bermain kurang maksimal karena lini pertahanan dari Wedus FC memang kurang disiplin. Oke, kita coba atur formasinya kembali, dan kali ini kita coba menempatkan Komar sendirian di posisi gelandang bertahan, dan saya akan coba memasukkan Nathan Joaon di babak extra time pemirsa. Formasi kembali berubah 3-1-4-2 atau terbaca oleh sistem formasi 3-1-4-1-1. Kita lihat Maes Silgers, lagi-lagi Maes melakukan kesalahan yang sangat fatal di area tengah, dan kita lihat Gianne, satu kesempatan dan gol kembali tercipta. Satu kesalahan Maes Silgers mampu dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang lawan pemirsa. Gol kembali tercipta. Skor kali ini 5-4 untuk keunggulan Kecil FC, dan Nathan kali ini masuk menggantikan Ivar Jenner. Akankah dengan memasukkan Nathan kita mampu mencetak gol kembali di babak extra time? Gianne, Rancho, umpan yang sangat baik. Muhammad Sahari berhasil menutup penjagaan, dan nyaris saja, tapi beruntung sepakan dari pemain depan Kecil FC masih bisa diamankan oleh Martin Pais. Wedus FC tertinggal 5-4. Lempar ke dalam, ada Komar, Jaijes, Nathan Joaon, umpan jauh ke depan, Ragnar Oratmangun, dan saya pikir bakal berbuah gol tadi, bola ribun anjay. Ternyata lebih dulu terjebak offside. Ini umpan yang sangat baik dari area belakang ya guys ya. FC Butong, Wedus FC mencoba membangun serangan tapi akhirnya gagal kembali, dan kita lihat Stahl berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat. Ragnar Oratmangun, umpan lebar ke kiri, Tom Haye. Oratmangun kembali akan berbuah gol, tapi sayang sekali umpan terobosan yang diberikan oleh Ragnar masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh pemain bertahan Kecil FC. Skor masih 5-4. Wedus FC berusaha keras untuk bisa mencetak gol kembali di babak extra time pemirsa. Oke, kita coba agak sedikit rapatkan barisan di area depan, terutama untuk Rafael Struijk dan juga Risaldi. Dan saya akan memberikan form latihan menyerang untuk Tom Haye. Kita lihat akankah Tom Haye mampu memberikan kejutan. Padahal ini pertahanan dari Kecil FC, menit 105. Skor 5-4 pemirsa. Wedus FC mencoba membangun serangan. Ada Tom Haye di sisi sebelah kiri, umpan ke tengah, Risaldi yang dituju akan berbuah gol. Risaldi, bagus sekali Risaldi, gol. Tidak. Sayang sekali. Satu lagi peluang dari bola rebound, kali ini tidak mampu dimanfaatkan dengan baik karena 2 gol tercipta dari bola rebound, dan saya rasa mereka sudah bisa mengantisipasi tekanan yang dilakukan oleh Wedus FC. Kali ini satu kesempatan Rafael Struijk, Rafael Struijk kali ini mampu mencetak gol dari situasi bola mati pemirsa. Tembakan bebas, tendangan bebas yang dilakukan oleh Rafael Struijk tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Kecil FC. Skor 5-5 di babak extra time pemirsa. Satu tekanan kembali dilakukan, ada Ragnar Oratmangun di sisi sebelah kiri, umpan crossing, Rafael Struijk, Nathan Joaon kali ini yang masuk di babak kedua mampu memanfaatkan situasi bola rebound pemirsa. Tandukan Nathan tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Kecil FC. Serangan terakhir dari Wedus FC, kita lihat Risaldi, umpan pendek pada Bang Komar, lebar ke sisi sebelah kiri, Tom Haye di sana. Akankah berbuah gol? Bagus sekali Tom Haye, umpan ke tengah, Komar yang dituju, Komar, tapi sepakan Komar masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan Kecil FC. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Wedus FC akhirnya mampu comeback dengan sangat luar biasa setelah tertinggal 3 gol di babak pertama. Ya, ini adalah taktik yang kita terapkan
ketika menghadapi formasi 3-1-2-3-1, dan memang sangat sulit sekali menghadapi tim yang punya kualitas lebih tinggi dengan skema formasi 3-1-2-3-1-nya pemirsa. Dan ya, di sini untuk ball possession kita sebenarnya unggul cukup jauh atas Kecila FC, tapi dengan kekuatan yang sangat luar biasa di area tengah dan juga di area depan, Kecila FC mampu mencetak gol lebih dulu. 3 gol bersarang ke gawang Modus FC, tepatnya di menit ke-12, di menit 32, dan di menit ke-41 lewat gol dari Remes, Mostasari, dan Nifs. Sementara di babak kedua, akhirnya Modus FC mampu menyamakan kedudukan di menit ke-57, dan di menit 71 lewat gol dari Rizaldi. Kemudian Rafael Struijk mampu mengemas gol di menit ke-74, tapi setelah itu Rancho mampu mencetak gol kembali di menit ke-83, dan beruntung Rafael Struijk mendapat satu kesempatan dari titik putih. Dia berhasil mencetak gol dari tendangan penalti di menit ke-86, dan lagi-lagi tim lawan mampu mencetak gol, dan beruntung akhirnya Modus FC dengan perubahan taktik, strategi, dan formasi yang tepat akhirnya mampu mengalahkan mereka di laga uji coba kali ini pemirsa. Untuk ball possession di sini Modus FC unggul 58% berbanding 42, dan dari total tembakan kita juga sebenarnya lebih banyak melakukan percobaan tembakan. 22 kali percobaan tembakan, dan 6 diantaranya berbuah gol. Dan untuk man of the match kita lihat man of the match jatuh pada Rafael Struijk dengan performa 9,3. Sementara pemain dari Kecila bermain sangat baik, yaitu Mostas, kemudian Rancho, Gianne, Stahl, kemudian Stein juga bermain sangat baik. Deva ini dia juga bermain sangat luar biasa. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini guys ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk member si Penanta Eleven. Terima kasih buat partner si Penanta Eleven, yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.